Politik rempah di Indonesia. Di masa silam, jalur rempah maritim atau JRM merupakan epicentrum kekuatan perekonomian dunia. Secara geografis, jalur ini membentang dari Kepulauan Nusantara hingga Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Timur atau Tiongkok. JRM diketahui lebih ada jauh sebelum jalur sutra maritim atau GSM Tiongkok. GSM membentang dari pelabuhan-pelabuhan Tiongkok, Laut Tiongkok Selatan, Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, kemudian menuju Teluk Persia, Laut Merah, dan Teluk Aden, hingga Eropa melewati Samudra Hindia. Jalur ini pun memperluas jangkauannya hingga mencapai Asia, Afrika Timur, Asia Barat, dan Eropa. Indonesia mendapatkan manfaat dari masifnya perkembangan GSM yang beriringan langsung dengan JRM. Mungkinkah Indonesia mendapatkan manfaat dari masifnya perkembangan GSM yang beririsan langsung dengan JRM? Geopolitik dan geoekonomi. Secara geopolitik maupun geoekonomi, keberadaan JRM dan GSM beririsan serta saling terintegrasi. JRM secara geografis nyaris mencakup seluruh wilayah perairan Asia Tenggara. Wilayah perairan Asia Tenggara saat ini di masa silam termasuk dalam rute pelayaran dan perdagangan interinsuler serta internasional. Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dunia yang mengusung GSM mesti berkolaborasi dengan negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Pasalnya, sebagian lintasan laut GSM berada di perairan Kepulauan Indonesia. Perairan tersebut mencakup Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, sebagian Laut Tiongkok Selatan hingga Samudra India. Memang ada problem batas maritim di Laut Tiongkok Selatan. Indonesia telah menetapkan perairan di perbatasan Laut Tiongkok Selatan sebagai perairan Laut Natuna Utara. Tiongkok berdasarkan hukum laut internasional tak bisa mengklaim batas maritimnya dengan Indonesia hingga Laut Natuna Utara. Alasannya, karena menurut hukum laut internasional United Nations Convention of Law of the Sea, UNCLOS, tahun 1982, Tiongkok bukanlah negara kepulauan. Jadi, Tiongkok tidak bisa menarik garis batas maritimnya dari pulau terluar hingga perairan Laut Natuna Utara. Secara praktis, deklarasi gagasan Tiongkok, Maritime Silk Road of the 21st Century, telah mendahului gagasan PMD Indonesia. Indonesia baru mengumumkan Poros Maritim Dunia atau PMD melalui Forum Asia Pacific Economic Corporation atau APEC dan East Asian Summit ke-9 November 2014. Meskipun demikian, Indonesia tidak bisa berpangku tangan menghadapi agresivitas Tiongkok lewat GSM-nya. Salah satu yang patut dicermati secara geopolitik adalah sikap Tiongkok memujuk Thailand selama lebih dari satu dasarwasa terakhir. Tiongkok berupaya berkolaborasi dengan Thailand terkait proyek pembukaan terusan KRA. Terusan ini bakal menghubungkan Laut Tiongkok Selatan dengan Selat Malaka dan Samudra Hindia. Pembukaan terusan ini akan mengubah tata pelayaran kawasan Asia Tenggara. Nantinya, rantai pasok maritim barang maupun jasa dari keluar dan Tiongkok bahkan lebih pendek. Hal ini akan berimbas pada peningkatan efisiensi juga efektivitas pergerakan barang serta jasa yang masuk di pelabuhan-pelabuhan di wilayah pesisir Tiongkok sepanjang GSM. Hemat saya, cepat atau lambat, hal ini akan terwujud. Apalagi saat ini Tiongkok merupakan salah satu dari raksasa ekonomi dunia bersama dengan Amerika Serikat. Apakah Selat Malaka dan Selat Lombok dan Selat Sunda akan mati sebagai jalur pelayaran dan perdagangan dengan dibukanya terusan KRA? Mestinya tidak. Pasalnya jalur pelayaran menuju Pasifik dari Australia lewat Samudra Hindia masuk ke Selat Lombok. Ombe Wetar, Selat Makassar hingga Laut Banda pun bakal marak seiring dengan terimplementasinya konsep PMD. Terbukti bahwa dalam forum pertemuan APEC, negara-negara anggotanya menyambut baik tawaran Presiden Jokowi soal PMD tahun 2014 lalu. Artinya, negara atau anggota APEC seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok pun punya kepentingan yang sama secara geopolitik dan geoekonomi. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Mengimplementasikan gagasan PMD agar sejalan dengan GSM-nya Tiongkok. Dalam forum East Asia Summit ke-9 di Myanmar, Presiden Jokowi menyebutkan 5 pilar PMD ala Indonesia. Yang pertama, membangun budaya maritim. Yang kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut berbasiskan industri perikanan dan nelayan. Yang ketiga, membangun infrastruktur dan konektivitas maritim. Yang keempat, mengembangkan diplomasi maritim serta kerjasama kemitraan kelautan. Dan yang kelima, memperkuat dan pertahankan maritim berbasis samudera. Pilar poros maritim mestinya tidak berhenti sampai di situ. Harusnya pemerintahan Presiden Joko Widodo sampai periode kedua ini terus mentransformasikan kekuatan perdagangan dan kejayaan ekonomi maritim di masa lalu untuk melengkapi pilar PMD-nya.
Dukungan teknologi informasi berbasis digital yang sekarang menghegemoni kekuatan ekonomi dunia dibutuhkan untuk menyukseskan transformasi ini. Pilar ekonomi maritim masa silam. Secara historis, pilar kejayaan ekonomi maritim Nusantara pada masa silam bertumpu 3 hal. Yang pertama, perdagangan antar wilayah interinsuler dan internasional. Yang kedua, pelayaran. Dan yang ketiga, kota pantai yang berbasiskan pelabuhan laut. Mengapa demikian? Sejarah mencatat bahwa bangsa-bangsa Eropa sangat berambisi menjelajah samudra untuk menguasai perdagangan sekaligus mendapatkan komoditas rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Alasan yang melatar belakanginya adalah karena sejak peradaban Mesopotamia, Mesir kuno, Romawi, Persia, Tiongkok hingga India, rempah-rempah asli khas Kepulauan Nusantara menjadi primadona dunia, salah satunya vanili. Meskipun tanaman vanili bukan merupakan tanaman asli Indonesia, melainkan tanaman asli dari Meksiko, namun karena banyaknya jalur perdagangan pada era itu, mengakibatkan tanaman vanili mampu menyeberangi di seluruh dunia. Banyak dikembangkan di negara-negara seperti Madagaskar, Prancis, bahkan Indonesia. Informasi ini mengindikasikan betapa pentingnya transportasi laut sebagai kekuatan ekonomi maritim Nusantara dalam tata niaga rempah dunia saat itu. Puncak masa kejayaan ekonomi rempah ini berlangsung di era kejayaan kerajaan Islam pesisir, dibarengi berkembangnya dengan kota-kota pantai di Kepulauan Nusantara. Di kota pantai ini berkembang bandar-bandar pelabuhan dan pasar. Pelabuhan yang masih berfungsi hingga saat ini diantaranya Pelabuhan Potere di Kota Makassar, Pelabuhan Lembar di NTB, Pelabuhan dan Kota Sibolga di pantai barat Sumatera, Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Muhrum, Pelabuhan Gersik, Pelabuhan Banten dan Kota Serang di Provinsi Banten hingga Pelabuhan Cirebon dan Kota Cirebon. Pelabuhan-pelabuhan dan kota-kota pantai inilah yang menjadi saksi bisu kejayaan ekonomi maritim di Kepulauan Nusantara yang bertahan hingga jelang abad ke-17. Bangsa Prancis, Inggris, Portugis, dan Belanda baru sampai ke Kepulauan Nusantara pada pasca abad ke-17. Bangsa Belanda yang terlama bercokol di Kepulauan Nusantara. Selain membangun koloni di Hindia Belanda, Belanda dengan organisasi VOC yang berdiri pada 20 Maret 1602 juga mengendalikan perdagangan rempah di Nusantara. Sejarah mencatat, VOC memberlakukan larangan perdagangan rempah-rempah secara ketat lewat pengawasan pelayaran Hongi di Kepulauan Maluku pada abad 17 sampai dengan 19. Tujuannya agar memonopoli perdagangan komoditas rempah Nusantara. JRM, jalur rempah maritim. Berkembangnya ekonomi maritim berbasis rempah di masa silam melahirkan frasa jalur rempah maritim. Gagasan ini tak dipungkiri sama persis dengan inspirasi Tiongkok melahirkan GSM. Jalur sutra di Tiongkok adalah jalur perdagangan Asia, Timur Tengah, Eropa hingga Afrika di masa silam yang melalui daratan Asia hingga Eropa. Saya meyakini bahwa inspirasi PMD yang digagas pemerintah Indonesia tahun 2014 lewat konsep tol maritim sejatinya merujuk jalur rempah. Perbedaannya antara PMD dan JRM adalah JRM menambahkan 3 pilar basis kekuatan ekonomi maritim. Ada problem dan setting ekonomi politik dengan era kekinian. Jika dahulu kala primadona ekonomi politik maritim yang menarik bangsa Eropa berlomba-lomba mencari Kepulauan Nusantara adalah rempah-rempah, maka saat ini komoditas apa yang menjadi primadona secara ekonomi dan politik? Pemerintah mesti mengidentifikasi jenis komoditas yang menopang kejayaan JRM versi kekinian. Padahal bukan perkara yang sulit bagi pemerintah untuk mulai menggiring setiap pemerintahan daerah agar memajukan sektor pertaniannya. Apalagi dengan ditambahnya krisis global ekonomi yang selalu diberitakan belakangan ini, termasuk efek dari perang antara Ukraina dan Rusia mengakibatkan krisis global semakin parah. Bukan tidak mungkin kondisi ini akan melahirkan londo irang versi kekinian, di mana mereka yang tahu dan memiliki relasi terhadap jalur pengiriman dan distribusi barang ke luar negeri melakukan penjualan barang ataupun produk hasil bumi dari Indonesia ke pihak luar secara ilegal. Persis seperti kasus minyak goreng kemarin, akhirnya mengakibatkan kelonjakan harga minyak sawit di dalam negeri. Saya memiliki pemikiran, seandainya pemerintah mencurahkan lebih banyak pikirannya pada komoditas pertanian dan pelayaran, mengusung kedua tema tersebut sebagai poros untuk membentuk sebuah program yang nantinya akan saling berkaitan, di mana industri pertanian lebih dikembangkan. Ilmu lahan kering bisa menjadi alternatif untuk wilayah Indonesia bagian timur untuk mengembangkan potensi pertanian. Ciri khas petani Indonesia masih sangat primitif, tidak seperti petani di luar negeri yang sudah modern. Dan lagi-lagi, masalah SDM selalu menjadi dinding keras yang membatasi kita untuk maju. Padahal, pengembangan SDM yang dilakukan selama ini oleh pemerintah kurang tepat sasaran. Begitu juga dengan subsidi yang tidak tepat sasaran. Situasi seperti ini akan selalu mengelilingi kita, karena siklus ini dibuat oleh diri kita sendiri.
Saya sebagai seorang petani lokal mengajak teman-teman yang sepemikiran dengan narasi yang telah saya buat untuk mulai berpikir, apakah kita akan tetap terjebak dan dibatasi ketidakmampuan ini? Tentu saja, jawabannya adalah tidak. Kita harus melawan situasi ini dengan cara memahami kebutuhan pasar lokal maupun internasional, mengetahui bagaimana aturan main mereka, kualitas dan produksi jangka panjang suatu komunitas pertanian merupakan syarat utama untuk bisa ikut dalam dunia perdagangan internasional. Kita harus peka terhadap perkembangan teknologi dan pasar digital. Keterbatasan informasi harusnya tidak lagi menjadi masalah. Marketplace lokal dan internasional bisa menjadi alternatif untuk menjual produk pertanian. Dan ketika semua ini diterapkan, maka akan tercipta suatu komunitas unik dan berkualitas di setiap daerah di Nusantara.